Anies ini sempurna. Jadi orang yang datang mendukung Prabowo itu karena marah sama Jokowi. Mereka tidak sungguh-sungguh mencintai Prabowo. Menarik. Kenapa? Karena rakyat melihat Prabowo ini kan jangankan bicara agama, baca Quran aja nggak bisa. Ya karena itu satu kriteria. Bukankah dulu dia didukung penuh oleh kekuatan-kekuatan Islam? Itu pertanyaan yang sama pada tahun 2019 yang hampir 3 juta orang di YouTube itu nonton video saya. Saya kan menanyakan jujur. Oke. Kalau dia mengatakan dia dekat dengan kiai, para habib, mohon Pak Prabowo baca Quran. Oh. Ternyata kan nggak pernah hadir, maka rakyat berkesimpulan dia tidak bisa baca Quran. Ini menimbulkan keraguan. Hubungan dia dengan umat Islam itu hubungan yang hanya saling ketemu karena satu kepentingan. Dia tidak Simbiosis suka. mutualisme. Karena masa umat Islam tidak suka dengan praktek kekuasaan Jokowi. Ya udahlah kita dukung Prabowo. Kalau waktu itu ada calon lain dia nggak laku. Berbeda dengan Anies. Anies ini sempurna. Jangankan diriku, semut pun kan marah bila terlalu sakit begini. Sampai detik ini belum kita mendengar secara resmi kira-kira Habib Rizik itu mendukung paslon yang mana di antara yang 3 ini. Sementara seperti yang kita maklumi bersama, gerakan yang dikomandani oleh Habib ketika ada arah dukungan kepada salah satu paslon, seperti yang terjadi di Jakarta ketika Anies melawan Ahok, maka komandan tertingginya adalah Habib Rizik atau biasa dipanggil Imam Besar. Nah, sampai saat ini belum ada suara Imam Besar. Lalu adalah narasi dari salah satu dari Habib Balawi, walaupun ini tidak bisa dianggap mewakili secara keseluruhan atau mewakili suaranya Habib Rizik walaupun sama-sama Balawi, yaitu Habib Faisal Assegaf. Habib Faisal Assegaf ini walaupun tidak secara tegas mendukung Anies, tetapi cara membandingkannya jelas lebih memilih Pak Anies dengan narasi yang cukup bisa kita pahami bersama-sama, yaitu Anies itu sempurna. Cuma yang menarik adalah cara menganalisanya. Yang pertama, saya tidak sepakat kalau bawa-bawa soal kapasitas membaca Al-Quran. Karena kalau mau kita bicara fikih atau hukum syariat, misalnya merujuk kepada kitabnya Al-Mawardi, yaitu Al-Ahkam As-Sultaniyah, kita bicara tentang syarat-syarat seseorang menjadi pemimpin, ya ini tiga-tiganya saya kira nggak ada yang masuk ya. Kenapa? Karena kalau kita pakai standar yang paling disepakati yaitu harus orang Quraisy, suku Quraisy, ini tidak ada yang suku Quraisy ya. Atau misalnya oke lah, boleh tidak Quraisy, tetapi sistem pemilihan kita itu sudah tidak sama dengan metodologi memilih pemimpin sebagaimana dalam kitab-kitab fikih. Kenapa? Karena di dalam kitab-kitab fikih itu pemimpin itu dipilihnya oleh majelis ya. Jadi bukan oleh orang, bukan oleh masyarakat luas. Tidak ada pemilihan seperti ini dalam sejarah Islam. Tetapi dipilih oleh majelis tertentu, yaitu orang-orang yang ahli. Dan memang sebetulnya namanya memilih itu, kualitas pilihan tergantung kepada yang memilih. Semakin berkualitas yang memilih, bila mereka memilih dengan kecakapannya, dengan kecerdasannya, tidak diimbangi oleh kepentingan apapun, maka pilihannya pasti lebih baik. Ya kalau sekarang kita bicara yang milih semua rakyat, tentu sudah tidak bisa disamakan dengan pemilihan sebagaimana ada di dalam Islam. Begitu juga dari zaman Rasulullah, sahabat itu tidak ada pemimpin atau khalifah itu dipilih oleh seluruh masyarakat, tidak ada ya. Jadi sudahlah, tidak perlu bawa-bawa kepada ke situ ya. Biar kita adil ya. Jangan mentang-mentang satu paslon tidak bisa baca Quran lalu itu yang dijadikan sorotan. Nah, masuk kepada analisa kedua. Dulu Prabowo didukung oleh dalam tanda kutip kelompoknya Habib Rizik lah setidaknya, atau suara Islam gitu, mayoritas orang Islam atau satu gerakan politik Islam gitu mendukung Prabowo, adalah karena tidak ada lagi. Jadi intinya hanya menghindar jangan sampai Jokowi lagi, karena mungkin dari 2014 sampai 2019 dianggap tidak memuaskan sehingga jangan Jokowi lagi. Yang muncul Prabowo. Jadi dipilih hanya karena nggak ada lagi. Nah, sebetulnya kalau ada lagi bisa jadi tidak Prabowo. Nah begitu. Kalau kita pakai teori seperti ini jangan salah.
Bukan tidak mungkin dulu Pak Anies di Jakarta didukung karena tidak ada lagi. Yang penting jangan Ahok. Apalagi kalau kita dengar narasinya Ahok itu diserang dari sisi merubah-rubah ayat atau penodaan kepada kitab suci Al-Maidah, merubah terjemahan ayat atau bagaimana gitu ya. Dan ya mungkin sentimen agama juga, artinya bukan orang Islam gitu. Sementara lawannya cuma satu, yaitu Anies. Artinya bisa jadi Pak Anies itu dipilih ya gara-gara nggak ada lagi. Nah sekarang sudah bukan Pak Anies ya. Bukan seorang Pak Anies tapi ada Pak Ganjar. Artinya ketika tidak setuju dengan Pak Prabowo tidak lalu ke Anies, ada juga ke Pak Ganjar. Nah, kan begitu ya kalau kita mau pakai analisa itu. Akan tetapi ada analisa yang mungkin bisa diterima bersama-sama, yaitu kecakapan dan pengalaman. Ya kecakapan ini kalau kacamata besarnya adalah background penggembelengan atau pendidikannya. Nah itu menarik, ini tidak bawa-bawa agama. Tapi ini membawa standar yang bisa diterima bersama-sama. Mari kita head to head. Dari 3 calon ini, yang tertinggi kalau dalam masalah politik tentu Pak Anies ya. Kenapa? Karena PhD-nya Pak Anies itu atau gelar doktoralnya itu adalah jurusan politik di Amerika ya. Ya kita tidak perlu bicara di mananya, yang penting politik. Terus S2-nya atau magisternya itu adalah manajemen publik. Sarjananya atau S1-nya adalah ekonomi UGM. Jadi ekonomi oke, manajemen publik oke, politik oke. Kemudian Pak Ganjar ini sama di politik, sama-sama kuliah tapi di level magister di UI kalau tidak salah ya. S1-nya sama-sama UGM. Jadi ini memang panggungnya orang-orang UGM. Kalau tidak salah Pak Mahfud MD itu juga dari UGM juga ya. Entah S1 atau S2-nya atau S3-nya, pokoknya ada yang di UGM salah satunya ya. Kemudian Pak Prabowo ya kita tahu beliau adalah militer. Kader pendidikannya atau pengkaderan pendidikannya ya di Akabri dan sekolah-sekolah kemiliteran, tidak sekolah di politik. Ini kan kita fair bicara ya, bukan masalah tidak bisa baca Quran, tapi digembleng pendidikan di level tertingginya yaitu kampus ternyata tidak mendapat gemblengan politik. Satu. Yang kedua, di rating masalah pengalaman, tentu saja yang setara di sini adalah hanya Pak Ganjar dengan Pak Anies. Sementara Pak Prabowo belum pernah menjadi kepala daerah. Apalagi level provinsi setingkat di bawahnya presiden. Pak Ganjar sudah pernah, Pak Anies juga sudah pernah. Artinya kalau kita mau misalnya memilih barang, spesifikasinya itu kan kita pakai standar dulu. RAM ada RAM-nya, sama-sama ada gitu. Berapa kapasitas RAM-nya kan begitu ya. Kalau RAM-nya saja tidak ada, bagaimana kapasitasnya? Artinya anggap RAM itu adalah kuliah politik dan juga pengalaman politik. Pak Prabowo tidak ada pengalaman politiknya. Kenapa? Karena tidak pernah kuliah, bukan tidak ada pengalaman politik ya, tidak pernah menjadi kepala daerah dan juga tidak pernah kuliah di politik. Yang dua ini ada, maka diukur speknya. Lebih tinggi yang mana? Bagaimana cara mengukur speknya? Ya dilihat bagaimana kinerjanya di Jakarta, bagaimana kinerjanya di Jawa Tengah. Bagaimana cara komunikasinya, cara mengambil kebijakannya, cara penegakan hukumnya dan sebagainya. Jadi itu saya kira fair ya. Tidak perlu bawa-bawa ini lebih bisa mengaji yang mana. Karena kita tidak mau cari guru ikro ya. Allahumma hadina hada sabil.